Ini sepasang mata yang menangis. Tersembunyi rahasia yang luar biasa di baliknya. Pengarang lukisan ini adalah Margaret, dan ia menghadiri wawancara pertamanya dalam hidup. Namun, pewawancara bahkan tidak melihat karyanya dan menanyakan satu pertanyaan kepada Margaret. Jadi, suami Anda setuju Anda bekerja? Margaret terlalu gugup untuk berbicara karena ia baru saja menceraikan suaminya bulan lalu dan membawa putrinya ke sini. Pada abad yang lalu, status perempuan tidak sebebas sekarang. Bagi mereka, sungguh luar biasa bagi perempuan untuk pergi bekerja tanpa pilihan selain menghidupi putrinya. Margaret hanya bisa pergi ke lukisan Parkstall, sebuah potret seharga $2, dan tak seorang pun memintanya sepanjang hari. Ketika matahari hampir terbenam, ia meyakinkan pelanggan pertamanya, dan kesepakatan akhirnya tercapai dengan harga $1. Gaya melukis Margaret unik. Semua anak dalam lukisan itu memiliki sepasang mata yang besar. Melihat hal ini, Walter, seorang pelukis di pinggir lapangan, maju dan menyapa Margaret, karena ia merasa telah meremehkan bakatnya. Penampilan Walter yang fasih membuat Mary tertawa, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentangnya. Margaret tidak terlalu mempermasalahkannya dan mengatakan kepada Walter bahwa ia telah bercerai dan sendirian dengan anak-anaknya. Walter mengundang Margaret makan malam, mengatakan bahwa ia lulusan Akademi Seni Paris dan masih lajang serta sedang menekuni seni. Kini ia adalah agen real estate dengan penghasilan yang baik, tetapi keinginan terbesarnya adalah menjadi seorang seniman. Margaret menganggap Walter humoris dan artistik, dan perlahan-lahan ia membuka hatinya untuk pria itu. Sejak saat itu, Walter mengunjungi Margaret setiap hari, berbicara dengannya dan menunjukkan karyanya. Margaret juga menyukai Walter, tetapi putrinya tidak menyukai pria ini. Ia selalu merasa Walter sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Margaret tidak terlalu menghiraukan kata-kata putrinya. Ia merasa hanya seorang ibu tunggal dan tidak perlu khawatir. Sore itu, Walter datang ke rumah Margaret lagi, dan Margaret baru saja menerima surat pengacara dari mantan suaminya yang menanyakan putrinya. Karena Margaret tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang layak, suaminya yakin Margaret tidak mampu membiayai putrinya. Margaret kebingungan, dan Walter, di sampingnya, berlutut dengan satu lutut, berkata, "Menikahlah denganku." Margaret tertegun. Ia begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Ia menerima lamarannya begitu kepalanya panas. Walter mengadakan pernikahan besar untuk Margaret, yang sangat terharu. Meskipun sahabatnya mengatakan bahwa Walter adalah seorang bajingan, Margaret merasa beruntung menemukan seorang pria yang bersedia menerima dia dan putrinya. Setelah menikah, semua lukisan Margaret ditandatangani dengan nama belakangnya, Kin. Ia juga menyiapkan studio terpisah agar Margaret dapat melukis dengan tenang. Untuk menjual lukisan-lukisan ini, ia pergi ke sebuah bar yang sering dikunjunginya dan menyewa sebuah dinding untuk dipajang. Ia juga mengambil foto publisitas untuk tujuan ini, tetapi hasilnya tidak bagus. Dinding yang disewakan kepadanya oleh pemilik bar dekat dengan kamar mandi, dan ia menunggu di pintu kamar mandi setiap hari, menunggu orang lain untuk berkonsultasi. Pada hari itu, ia bertemu dengan seorang wanita bangsawan, tetapi pihak lain hanya bersedia membeli lukisan milik istrinya yang bergambar seorang gadis bermata besar. Frustrasi, Walter mengamuk dalam keadaan mabuk di bar dan berdebat dengan pemilik bar. Dalam kebingungan, Walter sangat marah sehingga ia mengambil salah satu lukisan istrinya dan membantingnya dengan keras ke kepala pemilik bar. Gambar itu ditangkap oleh seorang reporter gosip dan menjadi berita utama hari itu. Bar itu juga dipenuhi orang-orang yang datang untuk melihat lukisan yang membuat kedua pria itu berkelahi, dan lukisan seri mata besar dirampas. Pada saat ini, Margaret masih tidur di rumah. Walter mengeluarkan segenggam uang kertas dan dengan gembira memberitahu Margaret bahwa kami telah berhasil. Margaret sangat senang melihat lukisannya disukai oleh semua orang, dan ia mulai melukis siang dan malam. Hari itu, segera setelah ia selesai melukis,
Ia datang ke bar untuk menemui Walter dengan karyanya, hanya untuk melihatnya berpura-pura menjadi penulis, menyombongkan kreativitasnya kepada orang-orang di sebelahnya. Margaret bertanya kepada suaminya, "Mengapa kamu berbohong?" Terkejut, Walter dengan cepat menarik Margaret ke sudut dan menjelaskan bahwa semua itu untuknya. "Pikirkanlah, kamu seorang wanita. Jika orang tahu bahwa lukisan-lukisan ini dilukis oleh seorang ibu rumah tangga yang bersedia membayar mahal, bagaimana saya bisa menghidupi Anda dan putri Anda jika tidak ada yang membeli lukisan Anda?" Margaret ragu-ragu. Ia merasa suaminya tampaknya ada benarnya. Walter melanjutkan, "Kita adalah pasangan, apa yang menjadi milikku adalah milikmu dan apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Saya melakukan ini untuk menjual lukisan-lukisan ini. Jadi untuk apa begitu peduli?" Margaret yang tidak bisa bicara akhirnya terbujuk. Ia tahu suaminya berbohong tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Pada saat itu, sebuah suara menginterupsi mereka berdua. Pemilik sebuah perusahaan periklanan datang untuk mengagumi karya pria besar di dinding itu, dan ia bertanya siapa pelukis lukisan-lukisan itu. Margaret tergoda untuk maju dan menjawab, tetapi memikirkan apa yang dikatakan Walter, ia akhirnya tetap diam. Lalu Walter Margaret melangkah maju dan memberitahu bosnya bahwa dialah penulisnya. Melihat pemandangan di depannya, Margaret gemetar. Lukisan-lukisan ini seperti anak-anaknya, bagian dari hidupnya. Namun, dalam masyarakat yang didominasi laki-laki seperti itu, ia tidak berani berdiri dan membeberkan suaminya. Margaret pulang ke rumah dalam keadaan tertekan. Walter bergegas menghibur Margaret untuk melukisnya masa depan yang cerah. Walter berkata, "Ketika kau melukis di taman, kau bahkan tidak bisa menjualnya seharga $2. Sekarang sebuah lukisan bisa dijual seharga ratusan dolar. Kau pikir ini alasannya? Bukan seberapa bagus kau melukis, tetapi aku pandai menjual." Dunia memang seperti itu, tidak ada yang peduli dengan nilai sebenarnya. Selama dikemas dengan baik dan memiliki topik pembicaraan, ia akan dicari. Tanpa aku, kau akan tetap menjadi pelukis miskin yang tidak bisa makan cukup, dan kau harus hidup di jalanan bersama putrimu. Apakah kau masih ingin kembali ke masa-masa ketakutan itu? Margaret merasa geram. Walter melanjutkan, "Nanti, kamu yang akan bertanggung jawab melukis, dan aku yang akan bertanggung jawab menjual. Kita bisa hidup bahagia bersama." Karena itu, Margaret pun menyerah dan tinggal di studio setiap hari, melukis siang dan malam. Di sisi lain, Walter mengaku sebagai penulis seri Big Ace dan diundang oleh sebuah stasiun TV untuk wawancara. Walter mengaku inspirasi kreatifnya datang dari anak-anak yang kehilangan rumah mereka dalam perang, dan mata mereka penuh kesedihan. Kisah sensasional itu memikat penonton. Ia meningkatkan popularitasnya dengan menyumbangkan lukisan-lukisan tersebut kepada berbagai selebritas dan pejabat. Pada saat yang sama, ia membuka galeri untuk menjual lukisan-lukisan ini dengan harga tinggi. Perhatian orang-orang semakin tinggi, dan poster-poster seri Big Ace pun banyak dicari. Namun, hanya sedikit orang yang bertanya tentang lukisan-lukisan yang tergantung di dinding, karena kebanyakan orang yang datang tidak mampu membeli lukisan semahal itu. Maka, Walter berubah pikiran dan mulai menjual poster cetak. Awalnya harganya 5 sen, lalu 10 sen, dan masih tersedia di pasaran. Pada suatu waktu, serangkaian orang-orang besar dapat dilihat di mana-mana. Margaret, yang sudah lama tidak keluar, melihat supermarket yang penuh dengan karyanya sendiri, tetapi menulis nama Walter. Dia sangat kesal. Dia tidak pernah memimpin dalam hidupnya, tetapi sekarang dia membantu suaminya, menjual karya dan jiwanya. Hatinya begitu tersiksa sehingga para pelanggan di sekitarnya tampak menatapnya dengan mata besar, yang membuat Margaret merasa tercekik. Dengan menyamar sebagai penulis seri mata besar, Walter menjadi pelukis terkenal, dan tekanan mental Margaret bertambah. Menyadari kelainan Margaret, Walter mulai mengawasi Margaret dengan ketat. Sahabat Margaret datang mengunjungi rumahnya,
dan secara tidak sengaja masuk ke studio lukis Margaret. Walter mengetahuinya dan berteriak seperti orang gila, mengusir temannya, dan tidak mengizinkan Margaret mengundang orang lain ke rumah. Margaret berada di ujung kecerdasannya. Dia mengaku kepada pendeta dan meminta nasihatnya. Namun pendeta itu berkata kepadanya, "Aku tidak tahu hal-hal macam apa yang kau bicarakan. Tetapi seorang pria dilahirkan untuk menjadi tuan bagi seorang wanita. Kau harus percaya pada suamimu dan mendengarkan suamimu." Margaret pulang dengan pikiran kacau, merasa bahwa orang tidak seharusnya berbohong. Namun melihat wajah Walter yang cemberut, Margaret bersembunyi di studio. Walter semakin gugup dan ia terus-menerus mencuci otak Margaret, mengatakan bahwa jika ia memberitahu orang lain tentang hal ini, mereka semua adalah penipu. Mereka semua harus masuk penjara dan kemudian putrinya akan berada di jalanan dan dikirim ke panti asuhan. Margaret berada di ambang kehancuran dan satu-satunya orang di seluruh keluarga yang dapat diajak bicara adalah anjing keluarga. Hari itu, Margaret secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak di kamar Walter yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah membuka kotak itu penuh dengan pemandangan jalanan. Margaret mengira itu adalah karya Walter, tetapi tanda tangan di bagian bawah adalah nama yang tidak dikenalnya ketika ia mengeluarkannya. Margaret tiba-tiba menyadari bahwa ia belum pernah melihat Walter melukis di depan umum, dan kecurigaan yang mengerikan muncul di benaknya. Ia memandangi lukisan Walter di dinding dan menggoreskan cat di kanvas. Ada nama aneh lain yang tersembunyi di baliknya, dan ia bergidik. Ternyata Walter sama sekali tidak bisa melukis. Pengalaman yang ia anggap palsu, dan ia hanyalah seorang penjahat licik yang tak tahu malu. Pada titik ini, Walter muncul di belakang Margaret, yang menunjuk lukisan itu dan menanyai Walter. Walter menatap tajam Margaret dan berkata, "Ya, aku tidak bisa menggambar, tapi apa gunanya? Kau bisa melukis, tapi tanpa aku, siapa yang mau membayar lukisanmu?" Margaret kelelahan fisik dan mental, dan ia mencoba melarikan diri. Namun setelah mengalami pernikahan yang gagal, ia tidak ingin putrinya mengalaminya lagi. Maka, Margaret pun menanggung semuanya. Ia tinggal di studio setiap hari dan melukis dengan hampir mati rasa. Walter segera diundang untuk melukis di Expo. Ia memaksa Margaret untuk menyelesaikan lukisannya dengan cepat. Tetapi begitu karyanya dipamerkan, lukisan itu dikritik oleh seorang kritikus terkenal sebagai orang yang tidak berguna. Walter marah dan berdebat dengan kritikus itu. Kritikus itu berkata kepadanya dengan nada menghina, "Lukisan-lukisanmu ada di mana-mana, tetapi nilai artistiknya tidak sebagus secari kertas." Walter gemetar karena marah, tetapi dia juga tidak tahu seni dan hanya bisa melampiaskan kemarahannya kepada Margaret. Setelah minum, dia menjadi gila, dan Margaret harus bersembunyi di studio bersama putrinya. Walter melemparkan korek api melalui lubang kunci ke dalam studio, mencoba membakar Margaret dan putrinya. Melihat api yang menyala, Margaret akhirnya memilih untuk melarikan diri. Dengan bantuan teman-teman mereka tiba di sebuah pulau kecil di Hawaii dan menetap di sana. Setahun kemudian, dia mengirim surat cerai kepada Walter. Walter setuju untuk bercerai dengan syarat Margaret melukis 200 seri lukisan bermata besar lainnya untuknya dan melepaskan kepemilikan semua karyanya. Margaret tidak punya pilihan selain berkompromi. Kali ini, putrinya menghentikannya. Dengan dorongan putri dan temannya, Margaret mengumpulkan keberanian. Di radio, ia mengungkap perilaku Walter yang berpura-pura selama 10 tahun terakhir dan mengumumkan bahwa ia adalah penulis asli seri lukisan Big Ass. Begitu acara itu disiarkan, semua orang memperhatikannya dengan saksama. Walter sangat marah dan menemukan Margaret, tetapi Margaret memutuskan untuk tidak menoleransinya. Ia membawa Walter ke pengadilan atas tuduhan penipuan dan pelanggaran hak cipta.
Di pengadilan, hakim meminta keduanya untuk melukis di depan umum. Margaret tersenyum dan dengan percaya diri mengambil kuas. Di sisi lain, Walter gelisah dan akhirnya tidak menggambar apapun. 1 jam berlalu, sebuah karya baru lahir di bawah kuas Margaret, dan kebenaran pun terungkap. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.